penjualan saya kutu air dari limbah lele tadi. Terus saya juga kalau pagi jualan cacing sutra. Oh iya, itu ada cacing sutra ya. Saya jualan cacing sutra juga, terus jualan kutu air, terus saya juga budidaya gurami juga. Jadi ndeder gurami itu tadi. Titik balik ketika dari ikan hias itu kemudian berganti ke ikan konsumsi. Itu alasannya apa dan itu kapan? Alasannya karena saya sendiri setiap pagi kan jualan pakan, Pak. Jualan pakan itu pasti pembeli saya bukan hanya orang-orang dari ikan cupang atau ikan hias. Mereka ada yang dari gurami, ada yang dari pembenih lele. Terus ngobrol-ngobrol santai, saya regane mulai mundak ngene-ngene, awakmu gak pengen ngene. Wah, terus diprovokasi gitu, terus akhirnya kok pengen dan ada modal juga. Ya udah saya akhirnya terjun, kok ternyata 3 bulan kemudian ikan gurami mulai naik. Nah, jadi dari situ saya. Jadi kok bisa terjun dikonsumsi itu karena dikompor-kompori atau disemangati teman-teman saya yang orang-orang konsumsi. Jadi gitu. Itu berapa tahun yang lalu? Tahun yang lalu, tahun 2021 di sekitar bulan April itu teman saya namanya Mas Kolil Mojosari itu dia cupang tapi juga gurami waktu. Gurami itu enak loh Mbak, gini terus mosok sih, terus saya akhirnya tanya-tanya ke teman-teman petani yang senior, tapi kolamnya harus luas, harus sini. Wah, kebetulan saya ada lahan itu kan saya beli 65 ru itu waktu ikan cupang booming kemarin. Langsung itu saya itu hampir itu beneran Pak, kemarin tuh hampir 700 juta loh saya dalam setahun. Booming cupang yang waktu luar biasa memang. Nah, gurame, saya agak tertarik ini tadi kan berpindah ke gurame untuk konsumsi. Mengambil keputusan itu kan tentunya tidak hanya di kompor-kompor ya wis melu. Enggak. Tapi kan tentu ada proyeksi bisnisnya. Proyeksi bisnisnya sekarang kan dunia media sosial itu kan mudah sekali kita dapatkan informasinya toh. Terus tak lihat dibutuhkan ikan gurami kering segini, petani kok banyak yang cari gitu. Wah, ini berarti memang saat ini butuh benih segini. Terus yang komen petaninya cuma sedikit. Oh, berarti memang peluangnya gurami saat ini kekurangan stok barang. Akhirnya nah itu saya memutuskannya juga di situ. Jadi tidak sepenuhnya karena kompor kan? Memang saya melihat peluang pasarnya itu dari media sosial. Zaman sekarang kan kebanyakan info memang dari media sosial. Itu banyak menggalinya dari mana? Facebook, Twitter atau Facebook sama terutama Facebook. Kalau orang kalau pemain dunia konsumsi kebanyakan kan bukan anak-anak muda ya. Kalau anak-anak muda itu hias. Jadi kalau hias tuh mainnya di IG, di Facebook jarang. Tapi kalau orang-orang dunia konsumsi kebanyakan sudah bapak-bapak. Itu lebih banyak ke Facebook. Kalau untuk saat ini dan kedepannya itu bisa memasok gurami itu seberapa banyak? Saya kan biasanya mendatangkan telur gurami itu dari daerah Provinsi Lampung dan Purwokerto. Untuk kualitas sama-sama bagusnya. Terus ada juga yang lokalan Blitar itu bagus, tapi produksinya bisanya cuma sedikit karena mereka dedernya secara alami. Kalau daerah Purwokerto itu mereka punya strategi sendiri lah untuk mungkin bisa produksi telurnya secara banyak. Tapi pembesarannya bukan di Jawa Tengah, malah di Jawa Timur. Mungkin kondisi air Jawa Tengah dan Jawa Timur beda. Nah, saya telur itu sendiri per bulan itu 15 sampai 20 ribu, 15 sampai 20 paket. Satu paket isinya 10.000, berarti 200 ribu biasanya. 200 ribu benih per bulan itu saya produksinya. Jadi nanti telur itu saya taruh di bak-bak, nanti kalau sudah usia 5 hari, telurnya itu sudah mau ambles ke dasar, itu saya masukkan ke kolam. Di kolam dia puasa selama 5 hari, nggak dikasih makan karena dia masih punya cadangan makanan di tubuhnya. Yang di bawah itu. Itu warnanya kuning. Nanti kalau sudah 5 hari, ikan saya kasih pakan kutir atau kutu air itu selama 5 hari. Setelah 5 hari baru cacing sampai usia 30 hari dari telur itu baru kan udah usia 2 sampai 3 cm segini. Itu biasanya baru saya
suplai ke petani-petani pembenih. Jadi mereka nggak gedein dari telur lagi, tapi sudah sentian. Nah, sentian segini kalau sudah di petani nanti usia ukur korek bensol itu bukan panjangnya loh, tapi lebarnya korek bensol, silet tatra atau korek kayu. Biasanya rokok itu nanti saya unduh lagi, saya masukkan ke petani konsumsi. Nanti kalau sudah masuk ke petani konsumsi, waktunya panen, biasanya saya ngabari pengepul petani konsumsi. Jadi gitu. Nah, ini kan untuk pengiriman pasarnya selama ini itu dari apa namanya, mencakup mana saja untuk pasarnya selama ini yang dipasok? Guraminya. Yang saya pasok itu untuk yang paling dekat itu Kediri, Tulungagung, Nganjuk, sama Blitar. Terus untuk yang paling jauh itu Banyuwangi sama Pati, Jawa Tengah. Seragen bukan Pati. Seragen bisa. Seragen. Kalau sampai ke Jawa Barat memungkinkan nggak untuk dikirim? Saya rasa agak sulit Pak, kecuali itu nanti membawanya pakai apa ya, pakai jurigen, mungkin bisa nanti di tengah perjalanan dia ganti air. Tapi karena saya nggak punya armada mobil bak, jadi saya kan pakai mobil penumpang ya, sementara yang ada itu biasanya saya masukkan kantong plastik di gas. Nah, kekuatan oksigen di dalam itu cuma sampai 13 jam paling maksimal. Jadi nggak bisa lebih dari 24 jam. Kalau hias kan kuat 24 sampai 3 kali 24 jam kan masih kuat. Kalau gurami enggak. Nah, ketika ini ditonton oleh yang dari Sumatera atau dari Jawa Barat atau mungkin dari Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, memungkinkan nggak untuk minta dibimbing membuat usaha seperti ini di tempat yang lain? Bisa. Untuk usaha ini kalau pembeniannya itu kan dibutuhkan induknya yang pertama. Kebetulan karena saya terjun di dunia gurami baru 7 bulan, jadi indukan itu saya belum ready. Jadi cara pembeniannya belum bisa. Tapi saya mendatangkan telur dari daerah, memang produsen telur gurami yang terkenal itu daerah Purwokerto dan Lampung. Purwokerto dan Lampung, yang nomor 3 Blitar. Nah, jadi mendatangkan telur, kalau mendatangkan telur itu 2 hari bisa Pak. Itu kuat telurnya. Jadi di perjalanan kuat. Mungkin nanti kalau daerah luar pulau kan bisa lewat kargo ya. Itu nanti bisa. Jadi telur itu dideder dengan cara telur pas datang itu diletakkan di dalam bak ukuran diameter berapa ya? 50 sampai 1 meter diameternya. Nah, taruh di bak. Kapasitasnya per bak itu diameter 50 itu isi 2000 sampai 2500 telur. Nah, itu nanti kalau telurnya sudah mau ambles ke dasar, itu nanti berarti telur sudah siap untuk dimasukkan ke kolam besar. Nah, setelah dimasukkan ke kolam besar itu biasanya 5 hari puasa, karena dalam perutnya itu masih ada cadangan makanan dari telur. Setelah itu baru diberi pakan kutir selama 5 hari. Setelah itu cacing sutra selama 15 sampai 20 hari, terus sudah bisa pelet udang istilahnya, mereknya bebas. Nah, itu kan sudah disampaikan. Tapi ketika dalam skala yang besar, di Sulawesi atau mungkin di daerah yang lain begitu, kita pengen bikin yang besar nih, kayak punya kita minta dibimbing jadi konsultan gitu. Oh gitu. Gitu loh maksudnya. Bisa toh untuk jadi konsultan? Bisa, monggo saged. Nanti bisa menghubungi nomor yang bisa nomor Bapak nanti sampaikan. Kita sertakan di deskripsi nomornya. Saged. Satu lagi yang itu Mbak, bisnis gurami tadi kan disampaikan potensinya luar biasa. Potensinya luar biasa untuk saat ini, apalagi ini dengar-dengar harga dengan harga kedelai yang semakin tinggi, terus juga prediksi 2 bulan ke depan ini mengalami kelangkaan tempe, tahu dan produksi lain yang berbahan baku kedelai, itu semakin menambah peluang ikan gurami itu untuk semakin semakin naik, semakin dibutuhkan, karena kan proteinnya itu yang dibutuhkan. Siap. Jadi ada potensi yang di sana ya. Jadi kalau kolam per 1000 meter gurami itu hasilnya berapa sih?
Kalau gurami bukan per 1000 meter, jadi ngitungnya per meter kubik itu diisi 25 sampai 30 ikan, itu rumusnya. Ya. Itu untuk diunduh konsumsi. Jadi seperti kolam saya ukuran 25 kali 9 meter, kedalaman 1,5 meter, itu nanti dihitung volumenya. Ya. Nah volumenya pokoknya berapa ya? 25 kali 9 kali 1,5, ketemunya itu ikannya 5.000. Nanti. Ikannya 5.000. 5.000 benih ikan itu dari ukur silet. Ya. Ukur silet Tatra itu nanti dimasukkan, itu nanti dalam jangka waktu 8 sampai 9 bulan, ya. Itu nanti sudah bisa diunduh konsumsi dengan kapasitas unduhan sekitar 3 ton. 3 ton. 3 ton. Dengan harga kalau kita hitung saat ini. Kalau saat ini rut-rutan itu jadi satu kolam diambil semua itu sudah 30 ke 32.000 untuk saat ini. Jadi maksudnya per kilo. Per kilo. 3 ton kali 32.000 itu harga rut. Ya. Untuk ikan gurami konsumsi itu jenis panennya ada 3 jenis, Pak. Jadi ya. Rut, terus basah sama kering. Harganya beda. Paling rendah itu harga rut, menengah itu harga kering, yang ketiga harga basah. Jadi gitu. Kering itu diunduh mati. Jadi ikan tuh dijaring semua, ditimbang tanpa air. Jadi ya. Mati. Jadi nanti terus dimasukkan ke bok-boknya yang tengkulak itu dikasih es. Ya. Nah, itu harganya agak murah. Kalau untuk berapa saat itu? Ini sekitar 33.000 harga kering. Ya. 32 ke 33.000. Kemudian ada pengunduhan dalam harga basah. Basah itu jadi nimbang sama airnya. Jadi ya. Airnya ditimbang dulu, ikannya diambil hidup. Jadi ya. Yang mati nggak dibeli, diambil yang hidup aja, yang ukurannya bagus, ya. Yang ikannya itu tidak pucat. Jadi kan ada ikan itu blorok, ya. Bloroknya itu nggak masuk. Itu harganya sekitar 35 ke 38.000. Wah, itu kalau kali 3 ton berarti banyak, Pak. Sudah 100 juta 100 ya? Lebih ya. 3 ton. Padahal juta. Pakan itu per 5.000 ikan kemarin saya hitung itu untuk ya. Pakan itu kisaran cuma 37 sampai 40 juta yang perlu saya siapkan dananya. Untuk 8 bulan? Untuk dalam jangka waktu 8 bulan. Kolam itu kira-kira habis biaya berapa? Karena kolam saya pakai kolam terpal, itu kemarin biayanya sekitar 7 ke 10 juta. 7 ke 10 juta. Itu kira-kira bisa untuk berapa tahun? Apa ya, tergantung perawatan sih. Tapi kalau kita bicara normal itu ya, 5 tahun kuat rasanya. 5 tahun kuat. Jadi kan kalau 10 juta ya per tahun kan 2 juta berarti. Per musim budidaya ya berarti kan cuma 2 juta. Iya. Berarti masih. Paling nanti 5 tahun itu paling cuma ganti terpal. Misalnya ya pas cuaca kena panas terus, perawatan kok kurang bagus. Biasanya 3 tahun sudah ganti terpal. Kalau terpal kan murah, Pak. Terpal ya. Itu 4 juta paling. Iya. Tapi bahwa ada potensi yang 100 juta tadi dengan biaya banyak, pakan. Pak. Keuntungannya dalam jangka waktu 8 bulan 40 ya bisa, tadi pakannya. Ya, 50 ke 60, 50 juta lah kita bilang keuntungan bersih. Yang 10 juta itu untuk operasional dan ya. Tenaga lah istilahnya. Oke, berarti untuk dengan ukuran kolam berapa tadi? 25 kali 9 kali 1,5 meter. Oke. Jadi buat warga Taniling ini ada satu referensi bisnis yang menarik. Jadi bisnis gurame ada saat ini sedang tren seperti yang disampaikan Mbak Lintin tadi bahwa ada kecenderungan tren naik dan ini jadi potensi baru. Akses bibit juga nanti bisa dikomunikasikan. Bisa nanti sama saya untuk pengiriman kalau pengiriman ke Jawa Barat mungkin nanti bisa kita pakai mobil bak. Ya. Nanti di tengah jalan ganti air. Tapi kalau pengiriman keluar pulau sebenarnya lebih mudah, Pak. Karena sekarang ada kargo itu nggak sampai 12 jam udah sampai. Bisa jadi referensi. Nomor kontak kita sertakan di deskripsi. Untuk Facebook dan IG-nya ada, nanti namanya Lintin Alvalisa. Lintin Alvalisa itu untuk IG sama Facebook sama? Iya, sama. Channel YouTube ada? Ada, tapi tidak terlalu aktif sih. Mahesa Beta. Oh, namanya. Masih Mahesa Beta. Ya, nanti mungkin akan diganti Mahesa Gurame. Mahesa Gurame juga. Siap. Ya, demikian warga Taniling TV ngobrol-ngobrol kita. Jadi kita dapat informasi yang banyak sekali dan ada referensi usaha yang baru. Semoga ini bisa jadi wawasan baru untuk semangat baru juga buat peternak gurame ya. Peternak atau petani sih? Peternak sebenarnya. Untuk peternak gurame untuk tidak putus asa. Jadi betul.
Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.